Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Gito masih membahas mengenai vertigo. Nah kita kembali ke Dokter Sela nih. Dokter tadi kan sudah dijelaskan dengan Dokter Wenti mengenai posisi yang tidak bisa berubah secara langsung gitu ya. Itu artinya orang yang mengalami vertigo itu harus memiliki pengawasan khusus dokter? Sebenarnya gini, vertigo tadi kan macam-macam nih. Jadi dia ada yang namanya istilahnya BPPV. Benign Postural Positional Vertigo. Artinya vertigo yang dipicu oleh posisi. Artinya kalau seseorang kena yang itu posisi karena akibat posisi. Jadi berubah posisi, lihat ke kanan aja sedikit dia langsung muter lagi. Makanya sering kan kalau lihat pasien vertigo nggak bisa cuma gini aja. Dia kalau ke kiri dikit muter, ke kanan dikit muter, itu kalau lagi kambuh. Oh oke. Kalau nggak lagi kambuh ya bisa aja noleh, it's okay, biasa aja. Gitu. Kambuh-kambuhan berarti ya dokter? Iya dong. Pemicu kambuhnya itu dikarenakan apa? Pemicu kambuhnya, yang pertama bisa karena tidak seimbangan cairan. Tadi tensi terlalu tinggi, tensi terlalu rendah, kayak gitu. Kemudian apa? Adanya infeksi cairan di telinga, kayak gitu. Kemudian salah satu penyebab dari jurnal yang ada, kolesterol, itu bisa menyebabkan cairan menjadi tidak stabil. Diiringi dengan pemicu-pemicu juga ya dokter ya. Oke, silakan langsung saja ke materi dokter. Kita semakin penasaran membahas mengenai vertigo pada hari ini. Ya, sebelumnya ya, ini oke. Ini saya akan melanjutkan nih tentang vertigo. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wenti. Nah, sekarang saatnya saya menjelaskan bagaimana sih perjalanan vertigo itu. Tadi Dr. Wenti sudah menjelaskan bahwa ini ada yang pusat, ada yang perifer. Artinya apa? Kalau pusat itu memang kelainannya ada di otak ya. Kalau perifer itu artinya bukan di otak, artinya di sekitar. Apa aja keseimbangan tubuh itu ada di telinga dan mata, tapi lebih sering itu daerah telinga ya. Telinga itu bisa jadi karena tadi misalnya cairan di kanalis hemisirkularisnya nggak seimbang, nggak normal, kemudian atau kekentalan kayak gitu ya, karena kolesterol tadi. Bisa jadi terlalu rendah karena tensinya rendah, terlalu tinggi karena tensinya tinggi. Nah itu bisa memicu. Kemudian ada infeksi di telinga, misalnya habis korek-korek telinga kemudian jadi infeksi, atau infeksinya dari dalam, dan habis batuk pilek demam, cairan dari dalam itu ada infeksi. Itu semuanya bisa menyebabkan namanya vertigo perifer yang disebabkan oleh kelainan di telinga kayak gitu. Nah ini tadi yang trauma cerebellum itu di kepala. Kemudian ini tadi ya saya bilang ya, dari mana saja sumber keseimbangan kita itu dari mata, telinga, dan otak. Nah makanya di sini ukuran lensa mata tidak sama. Artinya apabila ada keluhan di mata itu bisa menjadi salah satu penyebab vertigo. Misal seseorang yang gangguan penglihatan, apakah minus atau plus kayak gitu ya, pada saat atau dia rabun senja. Nah pada saat di kondisi yang tidak nyaman, misalnya dia tidak menggunakan kacamata, atau orang yang rabun senja harus keluar malam, itu dapat memicu vertigonya seperti itu. Kemudian aliran darah ke otak itu tadi yang dipengaruhi oleh tensi. Mau tensi rendah, mau tensi tinggi, itu aliran darahnya bisa meningkat atau bisa juga menurun. Kemudian infeksi telinga dalam. Nah, itu semua memicu vertigo. Ya, memicu vertigo. Vertigo itu kalau istilahnya kalau sakit kepala itu cekot-cekot ya. Nyut, senut-senut kayak gitu. Tapi kalau vertigo itu muter-muter, muyeng, Seperti gempa gitu ya? ya kayak gitu, berputar ya, rasanya ini berputar bolak-balik kayak gitu posisinya ya. Makanya orang vertigo kalau kita lihat datang berobat pasti matanya merem kayak gitu supaya nggak kerasa ya. Karena kalau misalnya dia buka mata rasanya ini kebalik-balik semua. Nah itu yang menyebabkan juga orang itu dibikin mabok, makanya orang itu sampai muntah-muntah ya.
Jadi pada saat keseimbangannya terganggu, kemudian penglihatannya menjadi ilusinya seperti itu ya, ini kebalik-balik kayak gitu, makanya pada saat buka mata dia nggak tahan, dia akan tutup mata. Kemudian dia kalau kena yang posisional, dia nggak bisa lirik kanan kiri. Kalau ke kanan aja dia nggak berani ke kiri. Sedikit aja dia merubah posisinya, itu akan memicu vertigonya. Tapi kalau dia udah merem kayak gitu posisinya, biasanya agak-agak stabil, agak mereda kayak gitu. Oke, kemudian bagaimana efeknya? Ini akan ada penurunan kognitif. Otomatis dong fungsi kognitifnya, kecerdasannya atau kesadarannya itu pasti menurun. Kemudian tekanan intrakranialnya meningkat yang menyebabkan nyeri juga kepala. Jadi makanya orang kalau misalnya vertigo pasti biasanya disertai dengan nyeri kepala juga. Ya, dia akan bergandeng berdua. Makanya kadang kalau berobat ke dokter ada satu obat vertigonya, ada satu lagi dikasih biasanya pendampingnya Sanmol. Buat apa? Meredakan nyeri tadi, karena otomatis tekanan intrakranialnya meningkat ya. Kemudian stresnya pasti meningkat, pasti setiap penyakit nyeri itu gangguan akan membuat stres dalam tubuh ya. Kemudian satu lagi tekanan pada otot lehernya. Jadi di sini otomatis ya semuanya itu akan menjadi tegang pada saat kita kondisi vertigo, pusing berputar, tidak nyaman rasanya, itu akan membuat tegang. Jadi tegang otot leher itu juga selain tekanan pada otot leher, kemudian gangguan seperti itu pasti akan merubah pola siklus seseorang. Pasti dia akan sulit tidur, biasanya seperti itu ya, gangguan pola tidurnya. Oke, next. Ya. Nah, ini tadi ya diagnosis. Bagaimana sih untuk seseorang itu menegakkan diagnosisnya? Diagnosis itu artinya, oh ini vertigo, oh ini bukan vertigo, kayak gitu. Yang pertama pasti kita lakukan pemeriksaan neurologis, yaitu kesadarannya. Kesadarannya kita lihat dulu, pasien sadar atau tidak, kayak gitu. Kalau rasanya tidak sadar, berarti kan ini pingsan atau bagaimana, ya kayak gitu. Kita cek dulu. Nah kemudian karena ini penyebabnya salah satunya ada di otak, makanya kita harus cek yang namanya nervus cranialis. Istilahnya ya, ini saraf pusatnya ya. Ada penglihatannya kita cek ya. Penglihatannya bagaimana? Apakah menurun? Kemudian tapi ini saya rasa kalau untuk cek penglihatan nanti kalau udah stabil. Kalau lagi nggak stabil, nggak mungkin kita mau cek visus seseorang itu. Jangankan mau ngecek penglihatannya, buka mata aja dia nggak mau, sulit, oke? Kampus juga, itu lapang pandang seseorang. Jadi kadang penurunan visus kampus itu biasanya orang-orang dengan gangguan penglihatan, apakah itu minus, plus kalau kita istilahnya miopia, kayak gitu ya, hipermetrop, istilahnya seperti itu, silinder, satu lagi ada glaukoma, itu akan menyebabkan gangguan visus dan kampus. Artinya penglihatan pandangnya menurun, ya, pandang itu kiri kanan. Kita bisa nih lihat kiri kanan kayak gitu. Ya, bisa ya, nah, orang-orang tertentu itu sempit, dia cuma bisa fokus ke depan aja kayak gitu. Nah, kemudian jarak jauh, jarak dekat, kemudian bayangan ganda ada atau tidak ya. Kemudian okulomotor, kemudian sensori di wajah ya. Itu harus kita periksa semua. Jadi saraf di wajah kita ini salah satunya dipengaruhi oleh namanya nervus 7 ya, nervus facialis. Itu kita ceknya bagaimana? Karena kita mau nyari nih sebenarnya vertigo penyebabnya apa? Apakah murni di telinga ataukah ada tadi katanya dok kalau di pusat stroke ya dok? Yes. Nah, ini salah satu pemeriksaannya. Jadi kita harus tahu dulu nih, periksa dulu nervus 7-nya. Apakah seseorang ini penyebabnya stroke atau bukan? Bagaimana ceknya? Misalnya dari yang pertama ya, nervus 7. Seperti kita periksa orang stroke, ibu, bapak coba kerutkan dahinya. Kayak gitu ya. Biasanya tanpa kita suruh dulu, kita udah bisa lihat mukanya biasanya turun sebelah. Ya. Karena apa? Misalnya otak kanan yang kena stroke, otak wajah kirinya yang kena. Kalau otak kirinya yang kena, wajah kanannya yang lumpuh, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat ini matanya turun sebelah, ini dahinya nggak bisa mengkerut, disuruh mengkerut, yang ini ketinggalan kayak gitu. Matanya itu jatuh sebelah. Kemudian disuruh senyum, akan ada yang ketinggalan sebelah. Disuruh menjulurkan lidah, akan ada yang pelo sebelahnya. Bicara juga dia nggak lancar kayak gitu ya, Sulit gitu ya dok? pelo nggak jelas jadi artikulasinya. Artinya pemeriksaannya juga harus secara kompleks ya dokter ya? Pasti
Oke. Pasti. Akan kita lanjutkan lagi dokter setelah bisa jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Gito bersama Kita Sehat.